Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Bapak-bapaknya masih ada keperluan dengan Pak Kepala Sekolah. Atas waktu yang telah disempatkan untuk saya bisa melakukan pengindasan atau sosialisasi mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di sini nanti kita akan belajar dulu apa saja hal-hal yang penting dari materi tersebut. Kemudian nanti setelah kita belajar mungkin kita ada simulasi atau praktek melakukan teorinya tadi begitu. Berikutnya pertama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam forum yang indah ini di lab komputer SD Negeri Joglo Surakarta dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga bisa berjumpa di sini. Kemudian salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat kita yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaatnya insya Allah di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja saya akan memaparkan materi yang penting-penting saja dari pagi hari ini. Bisa dilihat di layar. Ya, nanti seperti yang saya bilang tadi ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita di SD Negeri Joglo, maka fokus kita nanti juga permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang kita temui di SD kita sendiri. Ada 3 materi utama, Bapak Ibu semua, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Itu yang disebut dengan 4 paradigma dilema etika. Kemudian berikutnya adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari nomor 1 sampai nomor 9. Ya, nanti kita di bawah slide-nya juga masih ada, jadi biar menghemat waktu tidak saya bacakan satu persatu. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu, pada materi yang disebut dengan dilema etika ada sisipan materi yang tidak kalah penting, tapi nanti di kesempatan ini tidak saya bahas panjang lebar, yaitu yang namanya dengan bujukan moral. Ya, bujukan moral. 2 hal besar, yang satu kategori bujukan moral, yang kedua adalah dilema etika itu sendiri. Ya, di sini jadi bujukan moral tadi benar versus salah. Oke, itu. Kemudian dilema etika, ya, di situ bisa diartikan ketika seseorang harus memilih antara 2 opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi saling bertentangan. Berbeda dengan yang bujukan moral tadi, jadi jelas benar lawan salah. Jadi nanti otomatis kita akan lebih mudah memilih yang mana, Bapak Ibu. Kita pasti akan memilih yang benar, ya. Nggak mungkin kita memilih yang salah. Jadi di situ misalkan sedikit saya kaitkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang di slide sebelumnya tadi untuk menyikapi dari 2 hal. Yang pertama bujukan moral, yang kedua dilema etika. Maka bujukan moral itu akan berhenti pada sampai langkah yang nomor 4. Di nomor 4 kita sudah berhenti, kita nggak usah melanjutkan dilema tadi sampai ke urutan nomor 9. Ya, karena di nomor 4 itu nanti sudah terdeteksi, ya, di langkah itu sudah terdeteksi bahwa itu kategori bujukan moral, benar lawan salah. Ini sudah kita pastinya akan memilih yang benar. Ya sudah kita berhenti sampai di langkah 4. Kurang lebih seperti itu secara garis besarnya atau intinya. Berikutnya adalah Bendahara Panitia acara pentas seni
akhir tahun di sekolah Anda. Setelah acara selesai, Ketua Panitia meminta Anda menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubaran panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ketua Panitia meminta Anda sebagai bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu, seolah-olah dana tersebut dipakai untuk biaya percetakan flyer acara pentas seni tersebut. Namun sebetulnya dipakai untuk membayar biaya makan-makan panitia di restoran. Padahal menurut peraturan sekolah, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan makan-makan panitia di luar sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, betul sekali. Dan sudah jelas kasus yang tadi saya anggap saya jadikan sebagai pretest nih. Coba mungkin saya bisa dari Bu Nini sendiri mungkin yang membacakan apakah ini termasuk nanti kasus bujukan moral atau dilema etika. Bujukan moral dan dilema etika. Dilema etika. Salah satu saja. Salah ini. satu. Iya, salah satu. Memilih dari Bujukan moral. Bujukan moral menurut Bu Nini. Kemudian coba kalau Bu Tati. Ya, bujukan moral. Bujukan moral. Kemudian Bu Indra. Ya bujukan moral karena ingin berbuat baik sama teman-temannya. Bujukan moral. Oke, kemudian coba Bu Wida. Dilema etika. Dilema etika. Sudah dari beberapa ada yang sudah berbeda. Alasannya coba kalau boleh saya tahu Bu Wida. Antara aturan sama teman-teman mau yang mana ya? Jadi maksudnya sama-sama pentingnya. Iya. Bisa juga itu untuk sementara. Kemudian Bu Soli. Moral. Bujukan moral. Oke, cuman dari Bu Wida. Kemudian Putri. Bujukan moral. Bujukan moral. Kemudian Bu Handa. Dilema etika. Dilema etika. Kemudian Bu Eni. Kalau saya dilema etika. Dilema etika. Kalau misalkan di atau menilai tentang benar atau salah dari jawaban masing-masing tadi, setelah nanti kita di bagian akhir refleksi. Jadi ini kita simpan dulu jawabannya. Siap. Itu gimana Ibu? Iya. Oke, lanjut lagi. Ini nggih. Bukan. Satu aja kalau yang jawabnya. Bukan pertanyaan. Nah, ini gini, yang saya bilang tadi 4 paradigma dilema etika ini lebih jelas lagi karena slide-nya lebih besar. Individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Sedikit saya jelaskan. Individu lawan masyarakat di sini bisa dimaknai bahwa dalam kita memilih suatu keputusan dari sebuah dilema, ada 2 pilihan gitu, kita dilema bingung untuk milih yang mana. Di situ kita satu sisi adalah memihak individu, sisi yang lain kita memihak sebuah kelompok yang dipisah. Ya, tapi dari paradigma yang ini terus tidak dalam berarti dimana itu kaku hanya satu individu, tidak mungkin bisa kelompok melawan komunitas yang lebih besar lagi begitu ya. Jadi bukan dimaknai sempit individu hanya satu orang, yang jelas dari yang sedikit lawan yang lebih banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Ini juga sama-sama pentingnya. Oke, kebenaran lawan kesetiaan. Contohnya di bawah aja contohnya nggih. Kemudian yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Ini juga sama-sama pentingnya. Kita kadang dihadapkan pada permasalahan seperti itu, jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, yang penting Bapak Ibu besok ada 4 jenis paradigma untuk dilema etika. Ya, lanjut lagi saya. Ini mungkin video ini. Coba ini contoh dari individu lawan masyarakat, bisa Bapak Ibu bersani menyimak. Menjabat sebagai posisi kepala sekolah suatu yayasan, ditelepon dari yayasan untuk jadi kepala sekolah. Jadi dia senang sekali karena memang dia membutuhkan pekerjaan. Bapak ini tadi bagian awalnya itu guys, lanjut saja. Bapak ini sudah. Nah itu salah satu contoh ilustrasi dari individu lawan masyarakat. Individu adalah menolong ayahnya sendiri,
Tapi untuk masyarakat, Bapak tadi kan punya keluarga. Keluarga tadi perlu kebutuhan yang harus dicukupi. Jadi individu Bapaknya juga penting, kemudian keluarganya juga penting karena dia harus sebagai kepala keluarga sendiri. Nah, itulah terjadi yang namanya dilema etika. Di sini lebih fokusnya untuk individu versus masyarakat. Itu gitu. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Ini ada buku baru. Tuh, di sana masih segar, baru dipajang hari ini. Iya Bu, Made mau pilih buku. Ya, silahkan membaca. Ya, terima kasih. Siap ya, ibu-ibu. Selamat pagi. Oke, semuanya fokus. Selamat malam. Oke, selamat siang. Oke, sekarang tanpa saya ya sendiri. Ya siang. Selamat Pak Iko. Nanti selamat yang nanti aja. Ini harus dari siap ya. Selamat pagi. Iya. Salah juga kemarin katanya. Dajake. Oke. Apa? Saya salah apa yang Terus saya jelaskan lagi. Nah, selamat pagi, selamat malam. Ya, kita mulai. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Oke, selamat siang, malam, pagi. Satu. Oke, cukup. Waktunya nggak ada untuk menghukum, oke? Lanjut yang bisa menjawab benar hadiah saya ada nanti, oke? Yaitu berupa soft file materi ini. Siap. Oke, siap nggak? Ini sedikit saya ulang, ada petugas perpustakaan, ada siswa yang terlambat mengembalikan buku yang sudah dipinjamnya. Monggo. Itu aku pernah mengalami. Berarti itu termasuk dilema apa nanti? Kita bisa. Oke. Nah ini ya, membayar denda atau memberikan pengecualian kepada anak tadi. Kenapa? Anak tadi adalah anak yang tidak punya, dia anaknya baik sikap kaliannya, tapi melakukan pelanggaran tadi. Iya. Ya, itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan honornya juga lumayan buat menambah biaya operasi istri saya nanti. Saya cuma memberitahu ini kepada Pak Budi, jadi tolong dirahasiakan ya Pak. Ini ekspresi dilema gitu. Jadi ada kebingungan memilih dari dua nilai. Baik. Kebenarannya adalah bahwa tidak boleh mengadakan les di luar dari pelajaran yang ada di sekolah. Ada apa ya Bu? Jadi gini Pak, saya menerima laporan dari salah satu guru kalau ada guru di sekolahan kita yang memberikan les privat kepada murid. Kira-kira Bapak pernah dengar tidak ya? Nah, disinilah semakin bingung yang apa yang akan diambil oleh Bapak ini, Pak Budi ini, ya. Jadi ada kebingungan yang dialami oleh beliau ini. Apakah Pak Budi harus jujur dan memberitahu ibu kepala sekolah mengenai les privat yang diberikan oleh Pak Bambang sahabatnya untuk Bagas, atau ia akan melindunginya? Jadi ada dilema di sini, kebenaran aturan tidak boleh ada les privat. Yang satunya adalah kesetiaan karena temannya sendiri, teman sohibnya, sahabat karibnya, gitu ya. Kalau nanti saya memilih teman, berarti berbohong dengan kepala sekolah, dia nanti akan bilang saya tidak tahu Bu, gitu. Tapi kalau dia memilih karena kebenaran itu nggak boleh ada les privat, berarti dia akan memberitahukan ke bapak ke ibu kepala sekolahnya tadi. Itulah beberapa salah satu contoh dilema etika. Lanjut lagi langsung saja yang keempat, jadi saya nggak ada materi tapi ke video-video saja seperti ini biar langsung panjenengan bisa tidak membosankan gitu untuk mengikutinya. Kasus yang
keempat adalah jangka pendek versus jangka panjang. Seharusnya itu. Belum kok dia bisa harus tugas bicara Bagus kalian gitu semangatnya pagi ini. Ayo aja tuh, Pak. Ada yang hadir saat ini? Sebelum Ibu melanjutkan belajar. Nah, ini Basar akhirnya terlaksana, terrealisasi. Cak, teman-teman kalian pada kemana? Begini Bu, tadi saat saya berangkat sekolah, saya melihat beberapa teman-teman sedang bermain bola di lapangan sebelah Bu. Kok nggak diajak? Sudah Bu, tapi karena tadi hujan mereka nggak bisa main bola. Jadi sekarang mereka main bola. Maju. Main bola kayak bola dah. Sudah main bola ini tadi nih. Sudah main bola. Itu tadi dilemanya memilih ya antara satu ini kesenangannya main bola tadi, yang satunya untuk program sekolah dunia tadi kok di Biata malah. Apa studi wisata? Oh, foto tane lah pokok. Bapak Ibu, jadi tadi 4 paradigma dilema etika materi saya dalam bentuk video saja tadi. Dari keempatnya tadi semuanya adalah benar lawan benar. Jadi itulah yang namanya dilema etika. Sebab kalau yang dilema yang bukan moral itu salah lawan benar gitu. Jadi kita kalau itu jelas kita nggak akan bingung untuk memilihnya gitu ya. Ya, kasusnya untuk yang dilema etika yang tadi. Kalau yang misalkan bukan moral tadi misalnya gini. Kita sebagai instansi sekolah kemudian ada di awal tahun itu ada tawaran dari sales penyediaan buku paket itu dengan nih. Itu kemudian dari pihak sales tadi atau penerbit itu memberitahukan ngambil buku dari saya saja karena apa itu namanya murah gitu ya. Murah dan dapat diskon yang banyak. Itu akhirnya dari pihak kepala sekolah memilih yang tadi. Berarti pemilihan dari buku yang tadi bersekolah itu tidak transparan ya, untuk kepentingan pribadinya. Itu berarti terus sudah termasuk di situ adalah rujukan moral ya. Jadi tidak usah dipertimbangkan sampai itu, berarti juga nggak usah dilakukan kalau seperti itu, karena memang itu sudah untuk kepentingan dirinya sendiri saja yang diutamakan. Kemudian yang lain lagi dengan juga moral itu sesuatu yang melanggar hukum, misalnya kita melakukan pengujian dari keputusan yang kita ambil. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Kemudian nanti pada tahapan tertentu nanti ada yang namanya uji legalitas. Nah ini di situ ternyata ada unsur pelanggaran hukum. Nah berarti kita harus tidak memilihnya. Contoh kasus, misalkan ada guru yang misalnya mereka guru tadi memiliki teman tadi guru tadi memiliki temannya tadi sudah melakukan pelanggaran secara hukum. Misalkan kalau yang terjadi ketika saya ini juga kasusnya juga unik, maka diangkat kemarin itu guru yang sebagai temannya tadi itu memiliki kebiasaan atau perilaku yang kurang baik, yaitu suka jajan malam gitu, sabul ya, Jajan malam nih goreng saja. Tapi faktanya yang negatif begini. Itu diangkat di forum, kemudian yang tahu hanya guru tadi, hanya temannya tadi yang tahu, yang lainnya nggak tahu semuanya itu. Kemudian padahal di situ kan perilaku guru tadi yang terjadi di sekolah itu dia mulanya nggak maksimal karena memang malamnya suka sekali tadi. Kemudian terus juga secara undang-undang tentang
undang-undang yang ada di pemerintah bahwa melakukan kegiatan yang asusila itu ada terkena pasal juga. Kemudian tentang disiplin etika untuk sebagai seorang aparatur sipil negara itu juga ada undang-undangnya. Itu berarti sudah terkait dengan penyimpangan secara hukum. Secara hukum sudah ada. Itu berarti guru tadi seharusnya yang dia ini temanku tapi memang sudah melanggar hukum, apakah saya tutupi ataukah memang saya harus mengambil tindakan dengan melaporkan ke dinas atau kepada kepala sekolah. Gitu. Karena tadi salah satu dampaknya juga ternyata ke murid yang ngajarnya nggak maksimal. Gitu ya. Nah, kalau gitu berarti keputusannya harus memang dia mengambil tindakan untuk melaporkan. Ya mungkin misalkan nanti dalam hal ini juga ada istilah tadi belum muncul di bagian awal, saya ingat ada namanya investigasi opsi trilema. Di situ berarti tidak hanya sekedar memilih saja, tapi ada alternatif solusi yang lain yang mungkin terpikirkan agak belakangan gitu. Contohnya sebelum guru tadi melaporkan tindakan temannya yang tadi, mungkin dia akan membujuk atau menasihati temannya tadi gitu. Nah itu termasuk opsi trilema namanya kalau bisa dihitung. Nah tidak hanya langsung lapor gitu aja. Oke, itu saja intinya. Kemudian kok pindah orang nih? Halaman selain 32 aja nih Ibu. Ini 3 prinsip pengambilan keputusan Bapak Ibu. Ada 3, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam suatu kasus bisa jadi ada dua prinsip yang terkait dengan kasus yang saya hadapi. Kasus apa itu, Pak? Kemarin saya katakan adalah kasus yang saya awal dulu di kelas 6 itu ingin siswa saya harus berseragam gitu. Harus memakai seragam sesuai dengan jadwal ketentuan sesuai dengan harinya gitu. Ternyata saya mendapatkan reaksi yang keras dari orang tua murid bahwa ini udah kelas 6, tinggal berapa hari saja, tinggal hitungan hari. Kalau kita beli nanti ini Pak, nggak boleh juga ada pemaksaan dari wali kota, nggak boleh. Dan ini kita mementingkan yang kebutuhan pokok untuk yang seragam. Pokoknya keberatan ada banyak pas 6 saya kemarin. Itu saya angkat lah. Di sini saya berarti bisa memasukkan dari 3 prinsipnya adalah rasa peduli. Kemudian yang kedua juga berbasis peraturan. Karena peraturannya memang kita harus berseragam sesuai dengan harinya. Jadi aturan sekolah itu jelas, sudah jelas dari Senin Selasa apa sampai hari Jumat begitu. Ternyata ada yang tidak mematuhinya. Itu kalau memang saya mengambil prinsip regulasi atau aturan, jadi itu jelas saya tetap harus menegasi orang tua tadi tetap harus mengusahakan. Tapi kalau kita juga bisa dari prinsip rasa peduli, kita juga kasihan sebenarnya. Memang di masa pandemi bahkan dulu kita semuanya saling tahu, masing-masing tahu bahwa ada yang namanya PH. Lagi ini seragam yang juga memang penting sih, tapi kan dari sisi prioritas kan tetap mengutamakan yang kebutuhan pokoknya. Itu di situ kadang kita berpikir lagi, maka kita berpikirnya basis yang mana, rasa peduli kah, kemudian ataukah regulation atau aturan, ataukah hasil akhir gitu. Hasil akhir itu bisa dimaknai mungkin gini, apa yang akan kita lakukan itu nanti akan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita memikirkan banyak orang, tidak hanya memikirkan sebagian saja. Itu juga bisa ke arah sana yang hasil akhir ini. Oke, nanti mungkin kalau hasil keputusannya harus pilih salah satu. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Gini, berbasis peraturan sama peduli. Maka waktu tadi saya mengangkat kasus saya tadi itu memang saya masih 2 itu juga prinsipnya. Tapi setelah saya akan mendekati ke keputusan yang saya ambil, akhirnya saya mengerucutkan ke salah satu dari 2 tadi. Saya memilih yang berbasis rasa peduli. Akhirnya ya sampai kemarin ujian yang diberikan masalah sama Pak Gani bahwa tidak berseragam, akhirnya kan masih berjalan tuh sampai di latihan ujian kota itu. Itu memang dulu sudah saya angkat di awal tahun saya. Tapi saya terus berpikir lagi kemarin, ini betul juga sih yang diusulkan Pak Gani harus berseragam. Maka saya berpikir kemarin, saya pakai opsi trilema namanya berarti kalau seperti itu. Saya menerapkan opsi trilema.
Jadi kemarin saya gini, saya panggil beberapa anak yang memang tidak punya seragam, tak panggil. Kemudian terus memang untuk beli orang tuanya sama, memang tidak bisa beli. Kemudian akhirnya saya berpikir, coba kamu punya kakak, punya tetangga, punya teman yang sudah lulus dari Joglo, bisa pinjam. Itu berjalan beberapa hari. Untuk saya bagi pejabat ternyata kok bisa gitu. Jadi memang saya pantau terus. Dan alhamdulillah ternyata memang pada hari H, Rabu dan Kamis, anak-anak yang kemarin berseragam merah putih ketika hari Rabu Kamis, akhirnya semuanya bisa batik semuanya. Kelas saya kemarin begitu. Jadi lah itu saya menerapkan benar tadi langkah tadi yang tadi sorry tadi saya mengambilnya, awal saya mengambil adalah yang rasa peduli, maka masih saya biarkan saja karena memang kasihan juga gitu loh. Tapi setelah ujian itu saya terus memang harus saya ini apa ya, gimana tetap bisa berseragam tapi juga tidak harus beli orang tuanya gitu loh. Ternyata harus meminjam tadi dan berhasil. Berarti kan pertama dengan rasa peduli dulu. Ya betul, awalnya peduli. Itu dari Pak Dhani dengan surat-surat. Betul. Terus akhirnya karena terus ada surat pinjam tadi, pada akhirnya semua bisa. Semuanya bisa berseragam. Oh itu hal yang kecil aja nih. Iya, lebih kecil. Bukan sesuatu yang bukan masalah yang besar itu loh. Besar itu kan berawal dari yang kecil dulu. Oh iya betul. Kecil lebih besar berarti. Jangan yang besar langsung gitu loh. Betul Banda terus kan ini. Iya. Kayak bayi kan jawabannya jadi tadi tiga prinsip dilema etika atau tiga prinsip resolusi sudah bisa ya, apabila pendengar sedikit banyak bisa memahaminya. Kemudian selanjutnya dikenal dengan berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Yang kita berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Tadi yang bisa menjawab benar kita kasih materi saya ini. Aku betul. Kemudian slide 37. Aku jawab kok. Ini materi terakhir saya adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Karena kalau keputusan memang itu terkait dengan yang namanya dilema etika, itu memang benar-benar kita dilema sesuai judulnya, dilema etika. Bingung untuk memilihnya. Tapi memang harus tetap harus memilih. Kita tetap harus memilih. Tidak bisa berlarut-larut berlama-lama. Terlebih kalau tadi judul materinya awal di slide saya tunjukkan kan judulnya adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin kan kita masing-masing saya dengan kan juga pemimpin dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing ya. Jadi bukan pemimpin di sini dimaknai hanya seorang pucuk pimpinan atau kepala sekolah kalau dulu. Tidak, kita kadang juga dihadapkan terhadap kasus dilema etika di kelas kita sendiri. Nah di situ ada 9 langkah ini yang terakhir yang materi saya tadi 9 langkah. Yang pertama adalah nilai-nilai apa yang ada, nilai-nilai apa yang ada dalam kasus yang kita pegang tadi, gitu kan? Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya? Nanti ini sekilas saja dengan bisa, nanti ada satu contoh kasus dari saya. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Faktanya apa yang ada dalam kasus tadi? Kemudian kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Jadi kita uji, ada kalau nggak salah ada 5 tahapan pengujiannya. Ini uji legal. Di sini apakah ada apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Jadi di sini yang saya bilang tadi bahwa kalau ada pelanggaran hukum, jelas kita nggak usah lanjut ke tahap berikutnya karena kita tidak mungkin akan memilih keputusan yang melanggar terhadap hukum atau legalitasnya. Kemudian 2, uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ya, contoh misalkan kasus apa tadi, yang tadi apa tadi yang tak diprotes tadi kasus apa?
Oh, bendahara tadi nggih. Bendahara tadi. Diuji temennya tadi nggih. Coba saya tanya dulu dari yang pertama, uji legal. Apakah aspek pelanggaran hukum ada dalam situasi tadi? Hukumnya apa berarti? Apa yang kewenangan kesidak BPK tidak sesuai aturan kok. Tidak sesuai aturan. Oke, coba kalau tadi ada anggaran untuk satu kegiatan dan ada sisanya, kemudian sisa anggaran tadi kan memang sudah nggak terpakai itu, namanya sisa. Nah, satu sisi memang itu harus dikembalikan. Sisi yang lain, yo kabeh temennya bekerja semuanya. Jadi digunakan bersama untuk makan-makan atau untuk piknik kalau misalkan itu kan juga dipakai oleh semuanya juga akhirnya. Nah, jadi di situ misalkan memang sama-sama dilema ya kita memilih yang mana. Nah, regulasinya uji regulasi kode etik. Kode itu berarti kan juga kalau di sekolah saya kira di sekolah yang saya tahu juga sendiri gitu, juga belum tuh ada peraturan sekolah. Saya kira itu masih sifatnya umum, belum spesifik seperti tadi. Berarti di sini juga masih lolos, kita masih bisa meloloskan, masih bisa. Artinya mau memilih yang manapun masih bisa, tidak ada masalah. Kemudian uji intuisi, perasaan kita, saya bertanya. Kalau tadi berarti misalkan nanti saya memilih menggunakan dana tadi untuk bersamaan piknik, teman-teman nanti semuanya senang. Sisa uang tadi itu kan memang benar-benar sudah sisa, bukan karena kita mengkorupsinya. Nah, gitu kan. Misalnya saya gunakan untuk teman-teman kebersamaan, itu kembali ke kita, ke saya misalkan, saya serp enggak ya dia, mantep enggak ya. Kalau memang nanti pada saya ada perasaan nggak nyaman, ganjel, berarti di situ sudah kita ada, berarti jangan diambil keputusan saya untuk menggunakan uang tadi. Iya, kan aku pengen kebersamaan. Nah, makanya tadi saya mencontohkan kalau dari saya. Lah mungkin nanti Bu Nini saya udah tahu jawabannya pasti. Tidur jawabannya. Masih langsung langsung bersama. Iya. Ya, terus kan saya tanya kan. Yang penting tidak Korupsi. Tidak melanggar hukum tadi gitu. sebenarnya kan tanggung dewe. Terus sendiri. Kan ada yang dibuat sendiri itu ada. Kan sisa sing ngerti aku karo kowe. Tok, kowe tak meni aku ya. Kadang ada yang nggak tahu buat dirinya sendiri itu ada. Itu kan di dosa seperti itu. Ini penjelasan dari ini panjang dan lebar mengenai pilihannya tadi. Iya betul. Tadi berarti intuisi itu tergantung kita masing-masing. Kita tidak boleh, saya dengan pendengar nggak harus sama. Memang kita pendapat beda-beda, betul, beda-beda. Gitu kan? Oke. Jadi misalnya hanya lingkup satu sekolah atau mungkin sampai ke orang tua murid dan sebagainya seperti itu, apakah kita masih merasa nyaman untuk mengambil keputusan, misalnya tadi untuk kebersamaan tadi, untuk bareng-bareng tadi? Tidak. Nah, di situ kita semakin jadi ada tahapan atau saringan yang nanti sebelum kita mengambil keputusan tadi. Nah, di sini. Coba gimana? Yuk, uji publikasi di sini kalau ini masihkah akan mengambil keputusan untuk kebersamaan, tapi memang harus punya argumen ya. Kalau saya kalau dari awal kita sudah seperti itu, sebetulnya kan mikir nanti kalau darurat berarti harus ada opsi kedua. Misalkan terjadi sesuatu, kita harus punya alasan yang jelas dan bukti buat kita sendiri. Kalau sekali jalan, yuk lanjut, karena apa-apa penting alasannya dan gitu baru alasannya. Oke, terus yang mungkin bukan buat aku sendiri. Bu Nini masih lanjut karena Bu Nini merasa tadi untuk kebersamaan masih oke aja. Dan itu kan sisa, uang sisa bukan. Kalau dari Bu Handa, coba Bu Handa memberikan pendapatnya untuk sampai di pengujian yang publikasi tadi, apakah Bu Handa di tahap yang itu apakah masih akan lanjut? Maksudnya untuk kebersamaan itu? Untuk berapa DG? Ya kalau sudah kesepakatan ya lanjut saja. Kesepakatan bersama itu loh. Kan Oke. bersama itu. Yang tahu hanya 2 orang antara pembawa uang sama ketua panitianya.
yang tuh hanya 2 orang ini aja. Ya kalau saya ya daripada untuk resiko yang tidak kita inginkan ya lebih baik tidak usah dilanjutkan. Tidak usah. Berarti uang tadi mungkin ya dipakai untuk ke yang lain. Yang jelas kembalikan kan kembalikan tadi ya, ya, itu tadi ya. Artinya bukan untuk bersama tadi. Ya lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu uji panutan atau idola. Ini misalnya gini maksudnya. Lah. Contoh saya dulu punya idola waktu saya WB itu namanya Ibu Sri Hadi. Rumahnya Gonilan. Itu saya memang selain dia cantik. Itu normal, enggak apa-apa normal. Benar kan Kak? Ya. Enak dipandang itu. Enak dipandang, cantik enak dipandang. Dia supel, masih muda. Iya. Pokoknya saya sampai ini. Lah, saya gini, ya kan saya dalam kasus posisi tadi. Seandainya saya sebagai beliau Bu Hani tadi, apakah Bu Hani mengambil keputusan seperti yang akan saya ambil sekarang? Jadi itu juga semacam pertimbangan kita. Aku belum pernah kasus nanti. Ya tadi cantik, enak dipandang. Nah, saya cantik itu maksudnya enak dipandang. Coba saya tanya. Coba kalau Bu Soli punya panutan siapa? Ada yang Idolanya ini loh, Tadi kalau Bu Soli berarti tadi Bu Anda, Bu ini juga kalau Bu Soli tadi mengambil sampai di tahap yang nomor 4 masih lanjut ya? Dalam arti masih untuk kebersamaan tadi benar kalau Bu Soli? Itulah itu idolanya itu idola dari mana? Maksudnya di dalam itu sebelum masuk idola publikasi tadi Bu Soli lanjut untuk kebersamaan atau memang uang sisa itu ya dikembalikan? Yang tadi toh, uang sisanya itu. Nah tadi Bu Winda bagian bos katanya ada aturannya tidak boleh, ya berarti kita berhenti saja. Berhenti di situ. Berarti hanya begini saja punya satu orang ini yang. Iya Kak. Berani maksudnya aturannya sing kuwi lho.